Masih ngomongin lingkungan ya kan. Tweetnya masih kenceng dan diundang keluar ya. Diundang presiden, bicara mengenai hal-hal yang sifatnya sebagai seorang negarawan. Ibu Mega pun masih seperti itu. Pak Jokowi, sedihnya saya adalah kenapa trennya berbalik. Ketika dia ingin menjadi capres, dia nggak berpartai malah. Ketika dia sudah selesai jadi presiden, kok malah mencari posisi sebagai ketua umum partai. Ini nggak ada di dunia. Ini nggak ada di dunia. Dan kasiannya adalah ya Pak Jokowi akhirnya tidak bisa menghabiskan masa pensiun seperti mantan presiden yang lain. Karena tidak selalu berpikir tentang politik praktis, backup Mas Gibran mungkin dan lain sebagainya. Karena apa? Ya karena kurang ajarnya orang-orang yang jorokin tadi. Oke. Aman Pak, anaknya majuin Pak. Nanti Bapak juga tenang Pak. Kalau Bapak diganggu, Bapak jadi ketua umum partai aja Pak. Yang sibuk akhirnya Pak Jokowi, berjibaku akhirnya Pak Jokowi. Yang jorokin tadi mah yang tadi saya bilang, lagi ada yang jadi menteri, ada yang jadi mungkin wamen, ada yang jadi direksi atau komisaris BUMN mungkin. Tapi emang kalau udah mengakuisisi PSI, bargaining politik Pak Jokowi jadi lebih dipertimbangkan nggak sih, Mas, sama Pak Prabowo? Kalau bicara PSI as it is ya tidak. PSI bukan partai parlemen, PSI bukan partai besar, dan itu hanya akan terjawab dengan waktu. Kalau memang Jokowi sebegitu saktinya secara elektoral bisa membuat PSI paling tidak sekelas partai-partai menengah seperti PAN, PKB, Nasdem, ya di situ bargaining positionnya juga mungkin akan meningkat. Tapi berarti baru kelihatan di 2029 dong moment of truth-nya bargaining politik Jokowi. Saya pikir Pak Jokowi saat ini sedang melakukan investasi, memang sedang berbicara mengenai 2029, bukan berbicara jangka pendek. Nah, pertanyaan terakhir ini, Pamungkas. Ketika nanti melihat situasi konstelasi hari ini gitu, dengan tadi cara Pak Prabowo menunjukkan bahwa Pak Prabowo juga bisa berkomunikasi dengan Bu Mega, yang artinya berseberangan dengan Pak Jokowi gitu. Apakah ini juga bisa menjadi indikasi bahwa di 2029 nanti, jika pada akhirnya PDIP akhirnya bergabung, sangat mungkin justru Prabowo ini berhadapan-hadapan dengan Jokowi di 2029. Akhirnya udah ngeri. Iya kan? Nah, ketawa aja Mas Toto. Iya, Mas. Pilpres itu bukan bergantung pada kekuatan politik di belakangnya yang paling utama. Itu sekunder, itu faktor sekunder. Faktor primernya adalah punya calon kuat atau enggak. Jadi mau sehebat apapun Jokowi membangun PSI, merangkul kembali kekuatan-kekuatan politik yang dia miliki, sebesar apapun logistiknya, tapi dia nggak punya capres yang kuat, dia nggak bisa ngelawan Prabowo. Sosok itu masih nomor 1 ya? Iya, artinya kalau kita mau berbicara mengenai hal yang lebih konkret adalah kan udah pasti dong, kalau kita bicara Jokowi pengen majuin siapa, ya majuin Gibran dong. Nggak mungkin majuin yang lain gitu kan. Saya nggak tahu kalau tiba-tiba mungkin. Kalau paling nggak tetap lebih sayang Gibran lah dibanding gitu. Tapi kalau kita bicara Gibran pun, kalau patokan saya sekarang dengan survei-survei yang ada, Gibran belum menjadi kekuatan elektoral, apalagi ketika berbicara kemungkinan melawan Prabowo, PR-nya masih sangat besar. Karena ternyata Gibran bukan Jokowi yang langsung bisa menjadi magnet elektoral, bahkan kemudaannya pun yang seharusnya bisa jadi kekuatan malah menjadi sebuah kontroversi karena sebagai simbol dari darah biru dan karbitan. Itu yang menurut saya sebagai prasyarat utama kalau kita ingin melihat sebuah pertandingan antara dua kekuatan besar, Prabowo dengan Jokowi, masih ada PR dari kekuatan politik Jokowi menjadikan Gibran sebagai kembang elektoral yang kemudian mumpuni untuk bisa bertarung mau tidak mau kalau Pak Prabowo masih sehat ya. Mereka yang memang berperilaku radikal, fanatik agama, terlalu fanatik dengan agama yang pada akhirnya mereka menjadi radikal. Ini paling gampang direkrut, kata dia. Cukup memunculkan satu pertanyaan dalam waktu 3 menit mereka akan terekrut. Mereka cuma membuat pertanyaan itu begini, Pak.
Kamu pilih Al-Quran atau Pancasila? Itu doktrinnya. Orang yang akalnya pendek sudah pasti, yang fanatik agama akalnya pendek pasti pilih Al-Quran. Padahal itu tidak apple to apple. Kenapa? Karena Pancasila ideologi, Al-Quran adalah kitab suci. Ini tidak apple to apple. Tapi itu yang mereka sajikan Pak untuk merekrut. Nah, bagi orang yang fanatik agama tapi tidak dalam ilmu dalam beragamanya, pada akhirnya mereka tanpa berpikir panjang pasti memilih Al-Quran. Itu yang terjadi, Pak. Begitu cara mereka merekrut. Iya, betul. Memang benar demikian. Karena memang kuncinya negara ini untuk supaya terjadi pemahaman kesadaran rasionalitas, kuncinya adalah kemarin itu kuncinya adalah kesejahteraan ya. Mungkin Pak Prabowo ini pegang pasal 33, UUD 45 nantinya kesejahteraan, mungkin bahkan orang nganggur, sekolah gratis, kemungkinan akan ini. Ketika orang miskin didoktrin seperti itu, dia akan juga kalau tidak sejahtera itu ya akibatnya seperti itu. Jadi memang kuncinya bangsa ini adalah kesejahteraan. Sebetulnya kemarin sumber daya alam kita ini sudah sejahtera, tapi mereka membuat jaringan mafia itu mulai dari BUMN, PNS, TNI, Polri, yang semuanya masuk di lini-lini itu. Sehingga kesadaran pemahaman imajinatif itu dipakai dan dia menguasai untuk kelompoknya sendiri. HTI mensejahterakan HTI, apalagi disokong di London gitu. Nah sekarang Pak Prabowo ini kan menghantam semua ya, koruptor atau apa ya, mafia-mafia itu. Coba Pertamina kemarin dari bentuk orangnya gimana itu, Risa itu ya, itu sampai punya itu, kadang uangnya disimpan di luar negeri. Ini dihantam sama Pak Prabowo dengan pasal 33, negara harus menguasai yang ujungnya memang untuk kesejahteraan. Ketika warga negaranya sejahtera, swasembada pangan, merdeka ya, di situ akhirnya akan timbul rasionalitas ya. Jadi kemarin itu ada ketimpangan ya, ada kelompok yang semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Nah, kelompok ini sudah puluhan tahun Pak membuat jaringan itu. Maaf, saya tahun 70 SD Pak ya. Jadi waktu itu ada mata pelajaran budi pekerti Pak selain agama. Waktu itu menterinya Daud Yusuf ya. Tapi begitu saya kelas 6 hilang Pak. Apa salahnya dengan materi budi pekerti? Dulu ada mata pelajaran nulis halus Pak ya. Jadi buku bergaris itu ada buku halus kalau beli di toko. Itu hilang Pak. Saat kuliah pun Pak, itu ada mata kuliah ilmu budaya dasar yang itu menggambarkan rasa cinta tanah air di situ. Kemudian ilmu alamiah dasar hilang. Jadi mereka sebetulnya memasuki penjajahan, membelokkan sejarah dan budaya ini lewat pendidikan, dan itu diawali tahun 70 Menteri Daud Yusuf. Padahal mata pelajaran budi pekerti itu begitu anak-anak mau masuk jam 7 pagi baris dulu Pak. Kemudian bu gurunya itu di depan pintu, kita baris disiapkan, kalau masuk harus salim ke gurunya. Ini kan bagus. Itu hilang. Nah ini setelah saya analisa dengan usia sekarang ini, ternyata penjajahannya tidak dengan bedil ya, lewat kurikulum ya, dan semua lini Pak sudah dikuasai. Makanya marilah kita bersatu, terus kembalikan anak-anak kita yang Gen Z ini atau cucu-cucu kita ini untuk pemahaman kesadaran rasionalitas. Jangan imajinatif yang diimimi begini, atau misalnya ditanya di ulangan tertib itu apa? Orang dulu kan gini, harus sesuai buku gitu loh. Kalau kesadaran rasionalitas, tertib, anaknya mengolah sendiri asal maknanya itu sama. Sehingga kalau diajak jelek, ya didoktrin jelek, sudah diberi kesejahteraan, akalnya main, oh ini jelek ini. Meskipun dia pakai surban, pakai apapun, mengatasnamakan agama, kalau jelek, sudah.
Jadi kuncinya itu memang kemarin kesadaran, pemahaman kesadaran imajinatif banyak ya didoktrinkan di pengajian, di setiap apapun. Kemudian kedua, kesejahteraannya dikuasai mereka, Pak. Dari semua lini loh. Coba lihat Menteri Keuangan dulu siapa, Menteri Mendikbud siapa gitu. Mumpung sekarang ada Menteri Kebudayaan dan Menteri Pendidikan, kembalikan ini jati diri bangsa ini, yang kepribadian bangsa ini yang budi pekerti luhur menuju peradaban beradab. Jangan diarahkan ke peradaban yang biadab. Jadi Pak Fadlizon harus memanfaatkan momen ini dengan gerakannya Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini untuk mencapai berdikari kemandirian bidang ekonomi, politik, dan kepribadian dalam berkebudayaan. Jangan berkepribadian dalam keagamaan, karena negara kita adalah sila ketuhanan yang Maha Esa, bukan sila keagamaan. Untuk itulah setelah memahami dada burung Garuda, di dadanya itu kehendak dari Pancasila adalah mencengkram erat pita Bhinneka Tunggal Ika. Reformasi kemarin pitanya mau lepas itu Pak. Banyak mengatakan ngomong Pancasila NKRI, sebetulnya dia sendiri yang jadi menumpangi ya keadaan. Jadi itulah keadaan kemarin yang bisa saya lihat, dan itu didukung data informasi yang saya kumpulkan yang sangat rahasia. Makasih. Makasih Bang Luhur. Welcome Bang Batagor. Welcome to host. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini kembali lagi istana sebut Prabowo udah kantongi LSM ngadu domba persatuan. Waduh, semakin digodok-godok nih sesuai kejadian siang tadi. Itu cocok diapain tuh mereka itu Bang? Sebenarnya gini ya bro ya, kita sebagai aku masuk oknum ya, kita buka-buka di sini LSM. Tanpa adanya beliau itu sebenarnya nggak asik sih, karena masyarakat itu selalu mengadu kepada LSM, lembaga swadaya masyarakat. Memang betul, tanpa adanya adu domba, semua data yang ada di perdesaan atau kabupaten atau provinsi itu nggak ditanggapi beliau. Beliau nggak berani mengadu kemana masyarakat. Betul sekali, ini sesuai sama kasus siang tadi ya, tentang oke lah, kita cerita dikit ya, tentang kabel listrik yang ditumbur oleh pemotor ya. Di mana itu Bang? Di Bengkulu. Di Desa Air Batang, Kecamatan Nangkal, Kabupaten Kaur, Bengkulu ya. Itu terjadi di daerah saya sendiri. Jadi masyarakat ini datang ke saya dan bercerita, saya keluh kesan, saya lihat kejadiannya memang betul. Tiang listrik itu dari pohon pinang itu memang betul fakta. Nyata data itu pernah disetorkan ke PLN tapi tidak nyampai. Nah, di sini kita memang betul mengadu domba. Saya akui betul, Bu, adu domba. Biar kalau nggak diadu domba, data mana yang asli, mana data yang palsu. Kan begitu. Saya sangat setuju LSM ini jangan dipunahkan. Karena mengapa? Untuk pengaduan masyarakat biar tersampai ke pusat. Kalau masyarakat yang berjegali selalu ditanya, backing lo siapa, duit lo siapa, orang dalam Anda siapa, kan begitu tahu ya. Saya nggak percaya kalau Pak Prabowo menyatakan seperti ini, saya tidak percaya. Karena data SLM buat saya sendiri Batagor. Gini Bang, gini. Silakan Bang Suarati. Gini, yang dimaksud Prabowo di sini sekarang Bang, dimaksud Pak Presiden kita, itu data LSM yang suka mengadu domba persatuan. Artinya apa? LSM yang terlibat dalam pengadu dombaan persatuan negara kita,
Nah ini yang udah beliau kantongin, bukan LSM yang tujuannya untuk menegakkan yang benar ataupun menyampaikan aspirasi masyarakat, bukan. Jadi abang jangan salah paham. Kalau abang memiliki LSM yang tujuannya untuk menampung segala aspirasi rakyat, pengaduan rakyat, terus abang sebagai orang yang ada di LSM menyampaikan itu ke pemerintah, itu nggak jadi masalah, bang, nggak persoalan. Karena memang masyarakat harus bisa bekerja sama dengan pemerintah atas apa-apa yang terjadi di lapangan. Tapi yang dimaksud Pak Prabowo di sini sebagai presiden kita, itu maksudnya adalah LSM yang terlibat dalam masalah politik adu domba yang berakibat terpecahnya masyarakat kita yang saling bentrok, bang. Ini yang dimaksud beliau. LSM itu. Yang dibiayai jadi LSM mana saja. Nah, kebanyakan tuh LSM biasanya dibiayai oleh asing karena memang memuat kepentingan asing di dalam itu. Ini yang dimaksud Pak Presiden, bukan LSM sebagai penyambung lidah masyarakat ke pemerintah, bukan. Jadi jangan salah paham dulu, Abang. Ya. Siapa, Bang? Nggak semuanya, karena memang, Bang, ya, butuh LSM sebagai bentuk